Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan Surah Ali Imran ayat 61. Ayat 61 disebut juga ayat Mubakhalah dengan tema kenaikan Isa Al-Masih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nata'u wa abna'akum wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Faman mongko sing sapane wong khajaka kang madoni sapa man ing sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ing dalem perkarane Nabi Isa alaihi salam min ba'di masanging sawise barang ja'aka kang nekani apa ma ing sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal ilmi nyatane ilmu takawruh faqul mongko dawuh sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'alau padha mrene sira kabeh natangu ngajak sapa ingsun kabeh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abnana ing anak-anak ingsun kabeh wabana akum anak ira kabeh wanisa ana pira-pira wadon ira ingsun kabeh wanisa akum lan pira-pira wadon ira kabeh wa angfusana lan pira-pira awak ingsun kabeh wa angfusakum lan pira-pira awak ira kabeh. Sumana betal mangko nuli DP ingsun kabeh. Sumana betal mangko nuli DP ingsun kabeh. Panaja'al mongko dadekake ingsun kabeh laknatullahi ing laknate Allah taala ngalal kadibina ing atase wong kang gorohake kabeh. Ini ayat Mubakhalah ini. Ayat 61. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ini kok masih ada orang yang membantah kebenaran berita tentang kejadian Nabi Isa alaihissalam, yang sudah mendapat penjelasan jelas, hendaklah mereka yang membantah kebenaran berita itu diajak bermubakhalah. Untuk apa diajak bermubakhalah? Ya untuk membuktikan siapa yang benar dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan laknat Allah kepada orang yang berdusta. Jadi mubakhalah ini sebagai pencerminan dari kebenaran kepercayaan itu. Maka sering terjadi di orang Jawa, ada tuduhan palsu. Nah, akhirnya diadakan sumpah pocong, ya membuktikan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengundang keluarga masing-masing, baik dari pihak Kanjeng Nabi maupun dari pihak mereka yang membantah, yang terdiri dari anak-anak dan istri. Anak-anaknya, istri-istrinya. Untuk apa? Untuk mengadakan mubakhalah. Sebelum dilanjutkan dijelaskan apa sih yang dimaksud
mubakhalah. Mubakhalah disebut juga perang sumpah. Artinya gini, masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat itu berdoa kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, agar apa? Agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta, yang bohong. Hati-hati. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajak utusan Nasrani Najran waktu itu untuk bermubakhalah. Tetapi bagaimana sikapnya? Utusan Nasrani Najran untuk diajak bermubakhalah itu tidak berani menolaknya. Ini sudah menjadi bukti yang jelas. Bukti kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang itu kalau sudah yakin benar, pokoknya ya benar sampai akhirat. Walaupun dituduh, dihina, difitnah, hatinya tidak tergiur. Terus lurus kebenaran. Apalagi diajak sumpah, malah lebih berani itu. Orang benar itu enaknya itu kuat imannya. Di dalam ayat ini disebutkan lebih dulu istri dan anak-anak Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam mubakhalah. Karena apa? Karena seseorang lebih mengkhawatirkan diri keluarganya daripada dirinya sendiri. Ini orang baik ini. Hal ini mengandung pengertian bahwa baginda Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, percaya dengan penuh keyakinan. Percaya dengan penuh keyakinan bahwa bencana yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari mubakhalah itu tidak akan menimpa keluarganya dan dirinya. Sudah yakin benar. Maka ayat inilah yang dikenal dengan nama ayat mubakhalah. Dipahami anak-anak ya. Ini ayat mubakhalah berarti surat Al-Imran ayat 61. Mengenai terjadinya ajakan mubakhalah itu telah diriwayatkan melalui berbagai sumber bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mengajak orang-orang Nasrani dari kota Najran di Yaman untuk apa? Untuk mengadakan mubakhalah. Tetapi hasilnya mereka loh, orang Najran dari kota Najran itu menolak, tidak berani. Orang itu kalau ragu-ragu ya menolak saja daripada malu kalau menolak, akhirnya terjadi laknat. Ini biasanya watak-watak yang gengsi, sebetulnya dusta, diajak sumpah, mau, resiko tidak dipikirkan. Itu orang-orang gengsi sombong itu. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa delegasi Najran yang dipimpin oleh Al-Aqib dan As-Sa'id itu mengunjungi baginda Rasulullah SAW. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk mengadakan mubakhalah, sumpah dengan mereka, yaitu orang-orang Najran tadi. Nah, maka salah seorang di antara mereka, itu Al-Aqib dan As-Sa'id itu, berkepada kepada kaumnya, hei kaumku, janganlah kamu bermukabalah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan demi Allah, apabila Nabi Muhammad SAW betul-betul seorang nabi, lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bermubakhalah dengan kita, niscaya pasti kita tidak akan berbahagia selama-lamanya, dan tidak akan ada generasi yang akan melanjutkan keturunan kita. Kemudian mereka ya golongan Najran yang dipimpin oleh Al-Aqib dan As-Sa'id itu berkata kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, kami akan memberikan apa yang engkau minta. Sebab itu
utuslah kepada kami seorang laki-laki yang terpercaya. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda, berdirilah hai Abu Ubaidah. Kemudian Abu Ubaidah berdiri. Kanjeng Nabi bersabda, hai orang Najran, inilah Abu Ubaidah, orang yang terpercaya di kalangan umat ini. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Hudzaifah. Masya Allah, orang-orang dahulu itu. Abu Nu'aim juga meriwayatkan pula sebuah hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Ad-Dalail melalui sanad dari Atha, dari Ad-Dahhak, dari Ibnu Abbas. Bahwasanya gini. Ada 8 orang Nasrani dari penduduk Najran itu mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka orang 8 itu terdapat atau nama orang Ngakib dan As-Sayyid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yani ayat 61 ini. Lalu mereka berkata, ya, golongan Ngakib itu dan Sayyid itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beri tangguhlah kami 3 hari. Lalu mereka pergi kepada Bani Quraisy, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Nah, itu dari kalangan orang-orang Yahudi. Kemudian mereka memberi isyarat, didatangi itu loh, kamu jangan ngadakan bakar dengan Nabi Muhammad. Nah, diingatkan, jangan. Apa isyaratnya? Kata-kata Nabi Muhammad adalah Nabi yang telah diberitakan kedatangannya di dalam kitab Taurat. Itu jelas, benar. Lalu bagaimana setelah diterangkan sama teman-temannya? Kemudian 8 orang tadi mengadakan perdamaian dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi maafin, saya ndak mubakhalah. Saya ndak bersumpah. Bahkan kami ini mengadakan perjanjian perdamaian dengan perjanjian membayar 1000 potong pakaian pada bulan Safar. Dan 1000 potong lagi disertai sejumlah uang pada bulan Rajab. Masya Allah, saking hebatnya. Diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mengajukan Sayyidina Ali, Fatimah, dan kedua putra mereka Hasan Husain selain diri beliau Kanjeng Nabi sendiri untuk bermukabalah. Mungkin ada kata yang keliru, yang betul bermukabalah. Nah, dan Nabi pun keluar bersama-sama mereka serta berkata, apabila saya berdoa ini kepada Ali, Fatimah, Hasan Husain, apabila saya berdoa, hendaklah kamu membaca amin. Ibnu Asakir juga meriwayatkan sebuah hadis dari Ja'far dari ayahnya bahwa setelah ayat ini turun, Kanjeng Nabi Muhammad SAW membawa sahabat Abu Bakar bersama-sama anak-anaknya, Umar bin Khattab dan anak-anaknya, sahabat Utsman bersama anak-anaknya. Dapat dipahami dari ayat-ayat ini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan untuk mengundang orang-orang yang menentang hakikat kejadian Nabi Isa alaihi salam. Dari kalangan orang-orang ahli kitab untuk berkumpul baik laki-laki, perempuan ataupun anak-anak. Dan juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang mukmin baik laki-laki, perempuan atau anak-anak. Mereka pun mengajak bermubakhalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melaknat orang-orang yang sengaja berdusta. Kadibin itu orang-orang berdusta. Kadibin itu loh.
ajaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk bermubakhalah itu menunjukkan adanya keyakinan yang penuh terhadap kebenaran apa yang beliau katakan, apa yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW katakan. Sebaliknya, keengganan orang-orang Nasrani dan Yahudi, ya sampai orang-orang seperti itu sampai hari kiamat yang menentang, yang tidak percaya kejadian Kanjeng Nabi SAW, yang diajak untuk bermubakhalah menunjukkan alasan dan kepalsuan kepercayaan mereka. Ini sahih jelas. Shadaqal Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.